Beberapa perusahaan sudah didatangi oleh Siva, pagi hingga menjelang siang. Langkahnya menyusuri gedung-gedung tinggi dengan satu harapan yang sama. Ada yang sudi membuka pintu rezeki untuknya. Di tangannya, amplop coklat mulai kusut. Sudut-sudutnya melipat oleh keringat dan doa yang berulang. Ia duduk di sebuah taman kota. Bangkunya menghadap jalan raya yang tak pernah benar-benar diam. Asap kendaraan berbaur dengan panas aspal, membuat udara terasa berat di dada. Siva memandangi kota itu dengan tatapan kosong. Gedung-gedung menjulang seperti menertawakan kegigihannya. Di balik wajahnya yang cantik dan rapi, tersimpan lelah yang tak terucap. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, berharap hari ini tak pulang dengan tangan kosong lagi. Tiba-tiba, teriakan memecah hiruk-pikuk. "Jambret! Jambret! Tolong!" Seorang ibu-ibu dengan tas sayuran berteriak panik. Beberapa orang langsung mengejar sosok berjaket gelap yang berlari zigzag di antara kendaraan. Siva berdiri refleks. Matanya mengikuti kejar-kejaran itu. Detik berikutnya, jalanan mendadak macet. Suara rem berdecit. Teriakan orang dan benturan keras terdengar bersamaan. Siva mendekat. Rasa penasaran mengalahkan takutnya. Di tengah jalan, seorang laki-laki terkapar. Usianya sekitar 30-an. Darah mengalir, bercacaran di aspal panas. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Orang berkerumun. Sebagian menutup mulut, sebagian memalingkan wajah. Seorang berbisik lirih. Itu Jambret yang tadi dikejar. Sirine ambulan meraung, menembus telinga. Petugas mengevakuasi tubuh itu dengan cepat. Dompet ibu-ibu yang dijambret ditemukan tidak jauh dari lokasi, lalu dikembalikan. Keramaian perlahan surut. Kemacetan mulai terurai. Siva masih berdiri. Jantungnya berdetak tak karuan. Ada rasa dingin merambat di punggungnya, seolah kota menyimpan sesuatu yang tak ingin ia pahami. Tak lama, ia melambaikan tangan, menghentikan angkutan umum. 20 menit kemudian, Siva sampai di rumah. Dari dapur, aroma masakan menyambutnya. Ibunya tampak sibuk, wajan di tangan, keringat membasahi pelipis. "Assalamualaikum, Bu," ucap Siva sambil menjabat tangan ibunya. "Waalaikumsalam. Gimana, Nak? Lamaran tadi diterima?" Siva menghela nafas panjang. "Belum, Bu. Posisi yang aku mau udah diisi orang lain." Ibunya tersenyum tipis, menepuk punggung Siva. "Sabar ya, mungkin belum rezekimu. Jangan putus asa." "Amin. Terima kasih, Bu." Sore merambat ke petang. Ayah pulang dari sawah, Radit dari lapangan. Meja makan sederhana terisi sayur sop kesukaan Siva. Radit makan lahap sampai menambah beberapa kali. Siva hanya tersenyum. Lelahnya sedikit terobati oleh suasana rumah yang hangat. Malam tiba, Siva menonton televisi sekedar menghibur diri. Radit merengek minta dibantu PR. Siva mengajarinya, meski pikirannya masih tertinggal di jalan kota, di darah yang mengering di aspal. Sesekali Radit menggoda tentang salam dari seseorang, membuat Siva mendengus kesal. Lelah mengalahkan segalanya, lampu dimatikan, rumah tenggelam dalam sunyi. Pagi menyapa dengan kokok ayam. Siva bangun malas-malasan, membantu ibunya menyiapkan pesanan untuk pengajian tetangga. Ia berjalan ke warung, melewati persawahan, menyapa anak-anak yang bermain bola. Wajahnya terlihat cerah sebentar, lalu kembali biasa. Di rumah, ia sempat tersayat pisau saat mengiris bawang. Darah menetes, perihnya menusuk. Ibunya sigap membersihkan luka, mengingatkan Siva agar tak melamun. Beberapa hari berlalu, Siva kembali ke kota sendirian. Lamaran-lamaran kembali dititipkan. Sore itu ia duduk lagi di taman kota, membaca novel kesukaannya. Saat hendak pulang, ia menyeberang jalan. Sebuah motor melaju kencang. Benturan keras terjadi. Dunia seakan berhenti sejenak. Saat helm dibuka, Siva melihat wajah seorang pria tampan dengan senyum cemas yang entah kenapa terasa menenangkan.
seperti potongan mimpi yang baru saja ia tinggalkan. "Kamu gak apa-apa?" tanya pria itu. Siva meringis, menahan sakit. Di balik rasa perih, ada firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan. Seolah pertemuan ini bukan sekedar kebetulan. "Kamu bisa berdiri?" Siva mencoba bangkit, tapi kakinya terasa perih. Pria itu sigap menopang, memastikan ia tidak jatuh lagi. Sikapnya tenang, suaranya rendah dan sopan. Tanpa banyak bicara, ia menawarkan membawa Siva ke rumah sakit terdekat. Di atas motor, Siva merasa aneh. Ada rasa aman yang datang tiba-tiba, seperti ia mengenal pria itu sejak lama. Angin kota menerpa wajahnya, dan ia memejamkan mata, mencoba menahan nyeri. Di rumah sakit, dokter memeriksa luka di kaki Siva. Tidak parah, hanya perlu dibersihkan dan diperban. Pria itu menunggu di luar ruangan, mondar-mandir gelisah. Ketika ibu Siva datang, dipanggil lewat telepon dengan suara panik. Pria itu langsung menyapa dengan sopan. "Maaf ya Bu, saya yang menabrak Siva. Saya akan tanggung jawab," katanya menunduk. Ibu Siva memperhatikan pria itu lekat-lekat. Sikapnya yang santun dan bertanggung jawab membuat kekhawatirannya sedikit mereda. "Yang penting anak saya nggak apa-apa," jawab ibu, suaranya lembut. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Yuan dari kabupaten sebelah. Ia menawarkan mengantar Siva pulang dan membantu apapun yang dibutuhkan. Di rumah, ibu menyuguhkan minum. Yuan duduk rapi, tak banyak bicara, tapi selalu menjawab dengan sopan. Tatapannya sering beralih ke Siva, memastikan ia baik-baik saja. Sejak hari itu Yuan mulai sering datang, kadang membawa buah, kadang roti. Alasannya sederhana, menjenguk orang sakit. Ibu Siva menerimanya dengan senyum, merasa terharu dengan perhatian yang diberikan. Radit, adik Siva, paling senang. Setiap Yuan datang selalu ada camilan di tangannya. "Bang Yuan baik banget," kata Radit sambil mengunyah. "Datang terus." Siva hanya tersenyum, pipinya terasa hangat. Ia tidak pernah meminta perhatian itu, tapi diam-diam menikmatinya. Yuan tak pernah memaksa, tak pernah bertanya berlebihan. Ia hadir seperti air, mengalir, menenangkan. Beberapa kali Yuan mengantar Siva kontrol ke rumah sakit. Di perjalanan, mereka berbincang ringan tentang desa, pekerjaan, dan hal-hal kecil. Yuan bercerita secukupnya, tidak berlebihan. Sikapnya membuat Siva nyaman, seolah ia aman mempercayakan langkahnya. Sore itu, setelah Yuan pulang, Siva duduk sendiri di teras. Kaki masih diperban, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia memandangi langit yang perlahan menguning. Di dalam dadanya, ada getar halus yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan curiga, bukan takut, hanya rasa hangat yang tumbuh pelan, tanpa suara, seperti benih yang jatuh di tanah subur, menunggu waktu untuk berakar. Sejak hari-hari itu, kehadiran Yuan menjadi bagian yang pelan-pelan mengisi ruang kosong di hidup Siva. Ia datang tak tentu waktu, kadang pagi, kadang sore. Alasannya sederhana, menjenguk, mengantar buah, atau sekedar menanyakan kabar. Tidak pernah berlebihan, tidak pernah memaksa. Justru itu yang membuat Siva merasa nyaman. Perasaan itu tumbuh tanpa disadari, seperti rumput liar yang menemukan celah di sela batu. Namun, desa kecil tak pernah benar-benar sunyi dari suara. Apa yang awalnya tampak wajar, perlahan menjadi bahan bisik-bisik. Suatu siang, Arum datang ke rumah. Wajahnya terlihat ragu, seolah membawa kabar yang tak ingin diucapkan, tapi juga tak sanggup dipendam. Mereka duduk di ruang tamu. Ibu Siva masih di dapur. "Fah, aku mau ngomong," kata Arum pelan. "Ngomong apa, Rum? Kamu tahu kan, Yuan itu siapa?" Siva terdiam. "Temanku, kenapa?" "Dia duda. Dari kabupaten sebelah, orangnya kaya." Kata itu jatuh pelan, tapi menghantam dada Siva. Duda, kaya. Dua kata yang seketika membuat pikirannya riuh. Arum melanjutkan menceritakan kabar yang ia dengar dari tetangga
tentang istri Yuan yang meninggal muda, tentang harta yang ia miliki, tentang rumah besar yang belum lama ia bangun di ujung desa sebelah. Sejak hari itu, gosip mulai terdengar di telinga Siva. Tatapan tetangga berubah, senyum mereka menyimpan makna. Ada yang iri, ada yang heran, ada pula yang terang-terangan mencibir. "Masih muda kok mau sama duda?" Begitu kata-kata yang beredar. Malam-malam Siva menjadi panjang. Ia memikirkan semuanya, tentang Yuan, tentang masa lalunya yang tak ia tahu, tentang dirinya sendiri. Ada rasa takut yang tumbuh. Takut jika ia hanya pelarian, takut jika semua ini salah. Tapi di sela ketakutan itu, ada rasa lain yang tidak bisa ia bantah. Setiap mengingat sikap Yuan yang tenang, caranya menatap tanpa menghakimi, hatinya menghangat. Pergulatan itu akhirnya menemukan jawabannya pada suatu sore. Yuan datang dengan wajah berbeda, lebih serius. Ia duduk berhadapan dengan Siva dan ibunya. "Saya datang mau bicara baik-baik," ucap Yuan. Suaranya rendah tapi mantap. "Saya serius dengan Siva. Kalau diizinkan, saya ingin melamar." Ibunya terdiam lama. Ia menatap Yuan, menimbang dengan mata seorang ibu yang ingin anaknya selamat dari salah pilih. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Yuan menjawab semuanya dengan jujur, tanpa menutupi statusnya. Ia mengakui masa lalunya, kesendiriannya, dan niatnya membangun hidup baru. Malam itu, ayah Siva ikut duduk. Keputusan diambil dengan pertimbangan sederhana, tapi berat. Sikap Yuan yang bertanggung jawab, kemampuannya menafkahi, dan keyakinan bahwa hidup Siva akan lebih terjamin bersamanya. Siva sendiri hanya menunduk. Air mata menggenang, ada takut tapi juga lega. Singkat cerita, pernikahan berlangsung sederhana. Tak ada pesta besar, hanya doa-doa dan senyum tulus. Siva duduk bersanding dengan Yuan. Hatinya bergetar. Ia meninggalkan rumah masa kecilnya dengan langkah pelan, diboyong ke desa sebelah, ke rumah suaminya. Rumah itu besar, terlalu besar untuk 2 orang. Halamannya luas, dindingnya tinggi. Di dalamnya, ruang-ruang terasa dingin meski matahari terang. Yuan menunjukkan hampir semua sudut, ruang tamu, dapur, kamar tidur. Hanya satu pintu yang tidak dibuka. "Ah, itu kamar lama," kata Yuan singkat saat melihat tatapan Siva. "Nanti saja ya." Siva mengangguk. Ia tak ingin bertanya lebih jauh. Malam pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Tapi pada malam-malam berikutnya, ada sesuatu yang membuat Siva terbangun. Suara lirih, seperti isak, pelan, tapi jelas. Tangisan bayi. Siva duduk di ranjang, jantungnya berdegup. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup. Suara itu datang dan pergi, seolah hanya ingin memastikan kehadirannya diketahui. Saat ia hendak membangunkan Yuan, suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Siva memeluk dirinya sendiri. Di rumah besar itu, untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian. Hari-hari awal pernikahan Siva berjalan seperti air tenang di rumah itu. Yuan memperlakukan Siva dengan lembut, tidak pernah meninggikan suara, selalu pamit saat pergi dan mencium keningnya sebelum berangkat. Pagi berikutnya di rumah besar itu terasa rapi dan teratur. Siva menyapu lantai, menata dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Di balik dinding-dinding tinggi dan halaman yang luas, hidup mereka tampak harmonis. Namun harmoni itu sering terasa sepi. Seiring waktu, Yuan semakin sering keluar rumah. Kadang katanya ada urusan kerja di luar kota. Kadang hanya pergi sejak pagi dan pulang larut malam. Siva mulai lebih banyak sendirian. Rumah itu yang siang hari tampak megah, berubah sunyi menjelang sore. Angin berembus melalui lorong-lorong panjang, membawa hawa dingin yang tak biasa. Dari kamar yang selalu terkunci, sesekali terdengar suara. Mula-mula samar, seperti desir angin yang terselip. Lalu suatu malam, Siva terbangun oleh tangisan lirih. Tangisan bayi pelan, terputus-putus, seolah datang dari balik pintu kayu itu. Siva duduk di ranjang, jantungnya berdebar.
Ia menajamkan telinga. Suara itu jelas, terlalu jelas untuk sekedar halusinasi. Ia turun dari ranjang, melangkah pelan mendekati pintu kamar terlarang. Hawa dingin menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduk meremang. Ketika telinganya menempel di pintu, suara itu mendadak hilang. Sunyi yang terasa menekan. Siva mundur, menutup pintu kamarnya rapat-rapat, memeluk diri sendiri sampai tertidur dengan doa-doa yang terucap terbata. Beberapa minggu kemudian, tubuh Siva mulai berubah. Mual di pagi hari, pusing, dan rasa lelah yang tak biasa. Ketika Yuan pulang lebih awal suatu sore, Siva memberanikan diri bicara. Mereka ke rumah sakit, dan kabar itu datang seperti cahaya. Siva hamil. Kebahagiaan meledak di ruang kecil itu. Yuan tersenyum lebar, memeluk Siva erat. Kabar itu segera sampai ke orang tua Siva. Ibunya menangis bahagia. Ayahnya mengucap syukur berulang-ulang. Siva merasa hidupnya akhirnya lengkap. Di tengah kebahagiaan itu, bayangan kamar terkunci dan tangisan malam seolah memudar. Namun, keganjilan tak benar-benar pergi. Yuan semakin sering keluar kota setelah Siva hamil. Suatu malam, Siva terbangun dan mendapati Yuan bersiap pergi. Di tangannya ada tas kain. Di dalamnya tampak ayam hitam yang diikat dan bungkusan kecil berisi sesuatu yang berbau menyengat, sesajen. Yuan berkata singkat, menghindari tatapannya, lalu pergi sebelum Siva sempat bertanya. Malam-malam Siva dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, seorang wanita tua berambut putih duduk di ujung ranjang. Wajahnya keriput, matanya melotot, giginya runcing. Tangannya yang dingin meraba perut Siva, memijat keras, memutar seolah ingin merobek dari dalam. Siva berteriak, tapi suaranya tertahan. Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya tersengal. Tangannya refleks mengelus perut, memastikan janin itu masih ada. Kehamilan berjalan hingga bulan ke-7. Keluarga besar menunggu dengan harap. Namun suatu malam, rasa nyeri datang tiba-tiba. Perut Siva melilit hebat, darah mengalir. Yuan membawanya ke rumah sakit dengan wajah panik yang terlihat tulus. Dokter berusaha, perawat mondar-mandir, doa-doa dipanjatkan, tapi takdir berkata lain. Janin itu tidak terselamatkan. Tangis pecah di ruang tunggu. Ibu Siva jatuh terduduk. Ayahnya memeluknya dengan mata merah. Siva terbaring pucat, kosong. Yuan duduk di sampingnya, menunduk. Bahunya bergetar seolah menahan tangis. Kata-kata penghiburan mengalir, tapi tak satu pun menembus kabut di kepala Siva. Hari-hari setelahnya berlalu kelabu. Rumah besar itu kembali sunyi, lebih dingin dari sebelumnya. Siva sering melamun, menatap dinding tanpa fokus. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kehilangan. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan yang sama, takut, hampa, dan bersalah. Mimpi buruk tentang wanita tua kembali datang, berulang, meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Yuan tampak berduka, tapi ada jarak yang sulit dijelaskan. Ia kembali sering pergi, kembali membawa tas kain itu, kembali pulang larut. Siva tidak lagi bertanya. Ia hanya memeluk perutnya yang kini kosong, merasakan luka yang tak kunjung menutup. Di rumah besar itu, Siva belajar satu hal yang menyakitkan. Kebahagiaan bisa runtuh tanpa suara. Dan sejak malam-malam itu, sesuatu di dalam dirinya patah, meninggalkan trauma yang berakar dalam, menunggu waktu untuk tumbuh. Hari berganti seiring waktu. Kehamilan kedua datang tanpa banyak rencana. Siva baru menyadarinya setelah tubuhnya kembali menunjukkan tanda-tanda yang dulu sempat ia benci sekaligus rindukan. Mual di pagi hari, pusing ringan, dan rasa lelah yang menetap. Tapi kali ini, kebahagiaan tak datang utuh. Ada jeda ragu sebelum senyum itu muncul. Seolah tubuhnya sendiri masih mengingat luka lama yang belum kering. Yuan menyambut kabar itu dengan wajah yang sulit dibaca. Ia memeluk Siva
mengucap syukur, tapi pelukannya terasa lebih singkat. Malam itu, Siva terjaga lama, menatap langit-langit kamar, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap mengulang semuanya? Beberapa minggu kemudian, Radit datang menginap. Adik kandung Siva itu masih remaja, ceria, dan banyak bertanya kala itu. Orang tuanya berharap bisa menemani Siva mengurangi kesepian di rumah besar itu. Siva menyambutnya dengan senang, meski ada kekhawatiran samar yang tak bisa ia jelaskan. Malam pertama Radit menginap berjalan biasa. Mereka makan malam bersama, menonton televisi hingga mengantuk. Yuan pamit lebih awal, katanya ada urusan mendadak. Siva menahan pertanyaan, hanya mengangguk. Tengah malam, Radit terbangun dengan wajah pucat. Ia membangunkan Siva dengan nafas terengah. Mbak, aku dengar bayi nangis, Mbak, bisiknya. Siva membeku. Tangisan itu lagi. Mereka berdiri di lorong, lampu redup. Tangisan terdengar gelap, pelan, memantul di dinding. Dari arah kamar terkunci. Radit melangkah maju tanpa sadar. Siva menarik lengannya gemetar. Ketika Radit menoleh, matanya melebar. Di ujung lorong, berdiri sosok wanita tua, rambutnya panjang, kusut, kulitnya kelabu. Senyumnya terlalu lebar. Matanya menatap perut Siva. Radit menjerit. Tubuhnya ambruk, kejang-kejang. Suaranya berubah berat, bukan suara anak remaja. Tangannya mencakar lantai, mulutnya menggumam kata-kata yang tak dimengerti. Siva berteriak minta tolong, memeluk Radit, membaca doa seingatnya. Hawa dingin menyergap, lampu berkedip. Sosok itu lenyap seketika, menyisakan bau tanah basah. Radit sadar dengan tangis histeris. Ia menolak tidur di kamar, memilih duduk di ruang tamu hingga pagi. Wajahnya tak lagi ceria. Sejak malam itu, teror menjadi lebih nyata. Bukan lagi suara atau mimpi, tapi sentuhan. Pintu terbanting sendiri. Perut Siva sering terasa ditekan dari dalam. Keras, menyakitkan. Bekas memar muncul di lengannya, seperti bekas jari. Yuan semakin jarang di rumah. Setiap pergi, ia membawa tas kain itu. Ayam hitam, sesajen dan bau amis yang menusuk. Ketika Siva bertanya, Yuan menjawab singkat. Menyuruhnya banyak berdoa. Tatapannya menghindar. Malam-malam Siva kembali dipenuhi mimpi buruk. Wanita tua itu datang, memijit perutnya, tertawa pelan. Ini yang kedua, bisiknya. Singkat cerita, kehamilan memasuki bulan ke-7. Keluarga mulai bersiap mengadakan acara 7 bulanan. Ibu Siva datang membantu, membawa perlengkapan, memasak, menata doa. Radit masih menginap, tapi kini lebih banyak diam. Ia sering menutup telinga saat malam, takut mendengar tangisan itu lagi. Hari-hari menjelang acara terasa berat. Udara rumah seperti menahan nafas. Setiap sudut terasa mengawasi. Siva sering merasakan firasat buruk yang kuat, seperti bayangan hitam yang terus mengikutinya. Saat mengelus perutnya, ia tak lagi hanya merasakan kehidupan, tapi juga ancaman. Malam sebelum acara, Siva berdiri di depan kamar terkunci. Tangannya gemetar. Dari balik pintu terdengar isak bayi yang jelas, dekat. Siva menahan nafas, air mata jatuh. Ia tahu sesuatu sedang menunggu, dan kali ini darah kedua mungkin tak akan berhenti, hanya pada luka yang sama. Hari 7 bulanan itu datang dengan langit kelabu. Awan menggantung rendah di atas rumah besar Yuan, seolah enggan bergerak. Sejak pagi, halaman dipenuhi kursi plastik, tampah berisi jajanan pasar, dan bau kemenyan yang samar. Ibu-ibu tetangga datang membawa senyum dan doa, sementara Siva duduk di tengah rumah dengan kebaya longgar. Wajahnya pucat meski dipoles bedak. Sejak subuh, dada Siva terasa sesak. Ada firasat yang menekan, seperti tangan tak kasat mata yang menggenggam jantungnya. Radit mondar-mandir gelisah. Sesekali menatap kamar, terkunci dengan mata takut. Yuan sendiri terlihat lebih tenang dari biasanya, terlalu tenang. Ia sibuk mengatur tempat, menyambut tamu. Matanya berkilat dengan sesuatu yang tak bisa Siva artikan. Menjelang siang, seorang perempuan tua datang. Tubuhnya kecil, punggungnya bungkuk.
rambutnya putih panjang terurai. Ia mengenakan kebaya lusuh dan selendang hitam yang tampak basah meski hari cerah. Yuan menyambutnya dengan hormat berlebihan. "Ini dukun bayi dari desa seberang," katanya singkat saat Siva bertanya. Suara Yuan datar, tak memberi ruang bantahan. Perempuan tua itu menatap Siva lama. Senyumnya mengembang, terlalu lebar, memperlihatkan gigi yang runcing dan menguning. Siva merinding. Tatapan itu menembus perutnya, seolah menghitung sesuatu di dalam. "Janinnya kuat," kata perempuan itu lirih. Suaranya bergetar seperti angin malam. "Tapi waktunya sudah dekat." Acara dimulai. Doa-doa dibacakan. Tumpeng dipotong. Namun suasana terasa janggal. Bau kemenyan semakin pekat, membuat kepala pening. Angin tiba-tiba berembus kencang, mematikan beberapa lilin. Perempuan tua itu mulai merapalkan sesuatu dengan bahasa yang tidak dimengerti. Yuan berdiri di sampingnya, menunduk. Tangannya menggenggam tas kain hitam. Siva merasa perutnya berdenyut hebat. Rasa sakit datang tiba-tiba, menusuk dari dalam. Ia meringis, memegang perut. Perempuan tua itu mendekat. Tangannya dingin saat menyentuh kulit Siva. "Tenang, ini untuk keselamatan persalinanmu," bisiknya. Siva ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dunia berputar. Teriakan pecah saat Siva ambruk. Tubuhnya kejang, matanya terbalik. Radit menjerit memanggil nama Siva. Ibu Siva menangis histeris. Di tengah kekacauan, perempuan tua itu tertawa pelan. Tangannya menekan perut Siva kuat-kuat. Dari balik kebaya terdengar suara retakan halus, bukan suara tulang, tapi sesuatu yang lebih dalam. Tangisan bayi menggema keras, memekakan telinga, lalu sunyi. Siva terkulai tak sadarkan diri. Darah merembes, bukan darah biasa, pekat, berbau amis dan tanah. Perempuan tua itu mundur, tubuhnya perlahan mengabur, seperti asap tertiup angin. Yuan berdiri terpaku, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tas kain di tangannya jatuh, terbuka, memperlihatkan sesajen yang kini menghitam. Siva terbangun di rumah sakit dengan tubuh lemah. Perutnya terasa kosong, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Dokter berbicara pelan, menjelaskan keguguran yang tak wajar. Tak ada sebab medis yang jelas. Jantung Siva berdetak lambat, pikirannya kacau. Setiap kali terpejam, ia melihat wanita tua itu tersenyum sambil menggendong bayinya. Hari-hari berikutnya, kondisi Siva memburuk. Tubuhnya panas dingin, kadang menggigil hebat, kadang berkeringat dingin. Matanya sering menatap kosong, bibirnya berkomat kamit tanpa suara. Obat rumah sakit tak bereaksi. Dokter angkat tangan. "Ini di luar nalar medis," kata mereka. Keluarga memanggil dukun tua yang dikenal jujur. Lelaki itu datang sore hari, membawa tas kecil dan wajah serius. Begitu menginjak halaman rumah, ia berhenti menghela nafas panjang. "Omah iki abot, rumah ini berat auranya," gumamnya. "Ada perjanjian darah di dalamnya." Ia meminta semua berkumpul. Yuan duduk dengan kepala tertunduk. Dukun itu menatapnya tajam. "Kowe nggawe pesugihan janin," katanya tanpa basa-basi. Yuan tersentak, wajahnya runtuh. Dukun itu melanjutkan, suaranya berat. "Perjanjian dengan jin betina. Syaratnya janin dari rahim istrimu sendiri. Yang pertama gagal, yang kedua harus rampung." Tangis pecah ibu Siva, jatuh terduduk. Radit memeluknya gemetar. Yuan mencoba bicara, tapi kata-kata tak keluar. Semua terbuka. Ritual-ritual malam, ayam hitam, sesajen, kamar terkunci tempat perjanjian itu dijaga. Kekayaan Yuan, rumah besar itu, semua dibayar dengan darah yang tak terlihat. Siva hanya terbaring, matanya kosong, jiwa yang diguncang terlalu keras. Dukun itu menatap Siva dengan iba. "Jiwanya sudah tertarik separuh," katanya. "Harus dipisah dari sumber petaka." Keputusan diambil. Siva dipindahkan ke rumah orang tuanya. Yuan tidak diizinkan mendekat.
Malam terakhir di rumah besar itu, Siva digotong keluar. Ketika melewati kamar terkunci, pintu terbuka sendiri. Di dalamnya kosong. Tak ada apa-apa selain bau tanah basah dan sisa-sisa lilin hitam dan sesajen. Di rumah orang tuanya, Siva terbaring lemah. Matanya sering berkaca-kaca tanpa sebab. Kadang ia tertawa pelan, kadang menangis tiba-tiba. Dosa Yuan telah terbuka, tapi luka Siva tak serta-merta sembuh. Waktu bergerak pelan. Di rumah orang tua Siva, pagi-pagi selalu dibuka dengan suara sapu lidi, menyentuh tanah halaman, bau kayu bakar dari dapur, dan doa yang lirih sebelum matahari naik. Tubuh Siva berlahan pulih. Panas dingin yang dulu datang tanpa sebab mulai jarang. Tatapannya tidak lagi kosong sepanjang hari. Meski begitu, luka di dalam dirinya masih tinggal diam, tapi nyata. Ibu merawatnya dengan kesabaran orang tua yang tidak banyak bertanya. Ayah menjaga jarak, menunggu Siva sendiri yang membuka cerita. Malam-malam Siva masih terbangun oleh mimpi. Namun kini ia bisa kembali tidur setelah mengucap doa. Tak ada lagi tangisan bayi di lorong. Tak ada hawa dingin yang menyentuh kulitnya tiba-tiba. Rumah orang tuanya sederhana tapi hangat, seperti pelukan yang tak meminta balasan. Perceraian dengan Yuan berjalan singkat. Tidak ada tangisan, tidak ada pertengkaran panjang. Siva menandatangani berkas dengan tangan yang sempat gemetar, lalu menarik nafas panjang. Di luar ruang sidang, angin siang menyentuh wajahnya. Ia merasa ringan, seperti baru menurunkan beban yang selama ini menghimpit dada. Ia tak menoleh ke belakang. Kabar tentang Yuan datang seperti gema dari tempat jauh. Kekayaannya runtuh satu persatu. Usaha yang dulu mengalirkan uang mendadak macet. Rekan-rekan menjauh. Rumah besar itu mulai ditinggalkan orang-orangnya. Yuan jatuh sakit, penyakit aneh yang membuat tubuhnya mengering. Matanya cekung, kulitnya menghitam di beberapa bagian. Dokter tak menemukan sebab pasti. Di malam-malam terakhirnya, ia sering berteriak sendiri, memohon pada sesuatu yang tidak terlihat. Kematian Yuan datang tanpa upacara besar. Orang-orang desa hanya berbisik, menyebut-nyebut karma yang akhirnya menagih. Tak ada yang berani mendekat lama-lama ke rumah besarnya. Pintu-pintu tertutup, jendela-jendela berdebu. Malam hari, lampu tak pernah menyala. Rumah itu berdiri seperti tubuh kosong, tinggal rangka, menyimpan bau tanah basah dan sisa-sisa kegelapan. Siva mendengar kabar itu tanpa getar berlebihan. Ia menangis satu malam, bukan untuk Yuan, melainkan untuk semua yang hilang. Setelahnya, ia merasa lebih lapang. Ia belajar kembali menata hidup, membantu ibu di dapur, menyiram tanaman, membaca buku di sore hari. Luka di batinnya perlahan mengering, menyisakan bekas yang mengingatkan, bukan melukai. Dika datang tanpa gegap gempita. Ia tetangga jauh yang pulang kampung setelah lama merantau. Sikapnya sederhana, tutur katanya lembut. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu Siva. Ia hadir mendengarkan dan pergi tanpa memaksa. Hari demi hari, kehadirannya menjadi kebiasaan yang menenangkan. Mereka bicara tentang hal-hal kecil, cuaca, tanaman, rencana hari esok. Cinta tumbuh seperti tunas, pelan tapi pasti. Tidak ada janji besar, hanya rasa aman. Saat Dika melamar, ayah Siva mengangguk tenang. Ibu meneteskan air mata bahagia. Pernikahan berlangsung sederhana, tak ada kemenyan, tak ada ritual aneh, hanya doa, senyum, dan tangan-tangan yang saling menggenggam. Siva memasuki kehamilan dengan hati-hati. Setiap perubahan tubuh ia dengarkan dengan sabar. Dika selalu ada, menemaninya ke bidan, menyiapkan air hangat di malam hari. Ketakutan lama kadang muncul, tapi cepat mereda oleh sentuhan yang tulus. Bulan-bulan berlalu, dan kabar baik itu datang. Siva mengandung anak kembar. Hari kelahiran tiba dengan langit cerah. Tangis bayi terdengar, nyata, hangat, tanpa gema mengerikan. 2 bayi lahir sehat. Siva menangis, kali ini karena bahagia. Dika memeluknya, berbisik syukur. Di luar, angin pagi berembus pelan, membawa aroma tanah yang bersih. Sementara itu, rumah besar Yuan kian ditinggalkan. Rumput liar menutup halaman.
Malam-malam sunyi menyelimuti bangunan itu. Tak ada lagi yang mendengar tangisan, yang tersisa hanya keheningan berat seperti penyesalan yang tak sempat diucap. Orang-orang desa memilih menjauh, membiarkan waktu yang mengurus sisanya. Siva sesekali melewati jalan menuju desa sebelah. Akan tetapi tak pernah menoleh ke rumah itu. Ia memilih menatap ke depan, ke kedua wajah kecil yang tertidur di ayunannya, ke dapur yang ramai oleh tawa, ke pagi-pagi yang sederhana. Ia tahu satu hal dengan pasti, kekayaan yang dibangun dari darah akan selalu meminta bayaran, dan bayaran itu tidak pernah murah. Desa kembali sunyi tapi damai. Cerita kelam itu perlahan menjadi bisik yang memudar. Yang tertinggal hanyalah pelajaran. Jangan menukar hidup dengan janji gelap. Siva menutup hari dengan doa, memeluk anak-anaknya, dan membiarkan malam berlalu tanpa takut. Selesai. Semoga terhibur. Tony FS pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.